Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darpin, NPM 1841156, kelas Manajemen 21 Gabungan, mata kuliah Manajemen Pemasaran Digital. Saya sini ingin sedikit menjelaskan tentang perencanaan kampanye untuk media digital. Karakteristik media digital. Dengan memahami karakteristik komunikasi interaktif utama yang dimungkinkan melalui media digital, kita dapat memanfaatkan media ini sambil menjaga kelemahannya. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan 8 perubahan utama dalam karakteristik media antara tradisional dan media digital. Yang pertama, dorong hingga tarik. Yang kedua, nolong dialog hingga trialog. Dan yang ketiga, dari unto me ke unto some dan unto one. Yang keempat, komunikasi dari unto me ke me to me. Yang kelima, condong ke belakang, condong ke depan. Yang keenam, media mengubah sifat pemasaran standar alat komunikasi seperti periklanan. Yang ketujuh, meningkatkan perantara komunikasi. Yang kedelapan, integrasi. Menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. Pemasaran digital mengembangkan tujuan komunikasi untuk rentang waktu yang berbeda. Yang pertama, tujuan komunikasi pemasaran tahunan. Misalnya saja meraih pengunjung situs baru atau memperoleh proyek yang berkualitas dapat diukur sepanjang tahun, karena ini akan menjadi aktivitas berkelanjutan berdasarkan peningkatan pengunjung melalui mesin mencari dan kampanye lainnya. Anggaran tahunan ditetapkan untuk membangun mencapai tujuan ini. Yang kedua, tujuan komunikasi khususnya kampanye. Kampanye pemasaran digital seperti untuk mendukung peluncuran produk melalui iklan online dan pemasaran viral seefektif. Tujuan dapat dinyatakan untuk masing-masing dalam hal mendapatkan pengunjung baru, mengkonversi pengunjung kepada pelanggan, dan mendorong pembelian berulang. Tujuan kampanye harus dibangun. Tujuan pemasaran tradisional memiliki target audiens yang spesifik dan terukur. Hasil yang dapat dikaitkan dengan kampanye tertentu. Pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Wawasan kampanye yang lebih rinci akan diakses dan dianalisis oleh lembaga atau internal tim sedang mengajarkan kampanye. Agensi bisa menggunakan perencanaan data atau perencanaan komunikasi pelanggan untuk meninjau semua sumber data eksternal yang tersedia seperti pasar, audiens, dan data internal mengenai profil pelanggan. Hasil kampanye sebelumnya dapat saluran yang paling efektif dalam menghasilkan penjual produk untuk membantu klien dalam pengembangan strategis dan pelaksanaan kampanye. Data ini kemudian digunakan untuk menginformasikan penargetan kampanye dan memiliki media dan pemilihan media. Misalnya, laporan singkat mungkin menyebutkan bahwa kalian FMCG ingin menjelaskan kampanye promosi online dengan tujuan merangsang uji coba produk dan menambah prospek database melalui mendorong pendaftaran online. Strategi atau penawaran kampanye didasarkan sekitar menawarkan hadiah harian. Perencanaan data yang terlibat menggunakan semua data transisional yang dikumpulkan dari kampanye serupa sebelumnya untuk dihubungkan dengan data sosiodemografis yang digabungkan dengan informasi transaksional. Segmentasi dan target. Strategi penargetan kampanye menuntutkan
target audiens atau tipe orang yang Anda butuhkan untuk dijangkau dengan komunikasi kampanye Anda. Ini tentang mendefinisikan, memilih, dan menjangkau audiens tertentu secara online. Metode penargetan bervariasi menurut pasar kampanye dan alat komunikasi elektronik yang terlibat. Permasalahan penargetan utama yang harus ditentukan untuk elemen kampanye online. Yang pertama, kualitas wawasan tentang pelanggan atau calon pelanggan yang tersedia untuk membantu penargetan. Yang kedua, rentang variabel atau parameter yang digunakan untuk menargetkan, misalnya karakteristik penonton, nilai, kebutuhan, dan perilaku. Mengidentifikasikan atribut atau variabel penargetan yang akan mempengaruhi respon. Yang keempat, pendekatan penargetan spesifik yang tersedia untuk alat komunikasi elektronik utama, misalnya perdagangan online, pemasaran mesin pencari, dan pemasaran email. Penawaran, pengembangan pesan dan kreatif. Mendefinisikan hak tawaran sangat penting untuk mencapai tujuan responsif ini. Namun, kemungkinan besar juga terdapat objek merek untuk mengomunikasikan ide besar atau konsep di balik kampanye, atau untuk mempromosikan merek. Dalam lingkungan online, hanya ada sedikit waktu untuk menyampaikan pesan. Studi pelacak dan mata menunjukkan rata-rata waktu menatap atau waktu diam untuk satu halaman penuh mungkin sekitar 10 detik, tetapi waktu fiksasi individual dapat elemen halaman tersebut karena judul halaman atau iklan jauh lebih rendah. Maka penting agar pesan berhasil dan kuat. Penawaran, pengembangan pesan dan kreatif. Jadi mengingat waktu tunggu dan fiksasi halaman yang terbatas, diperlukan pesan utama yang jelas, berbagai bentuk media digital tepat penyampaiannya. Satu, pencarian berbayar. Yang kedua, pencarian alami. Yang ketiga, pemasaran email. Yang keempat, iklan bergambar. Alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital dapat digunakan untuk mengatur anggaran komunikasi secara keseluruhan. Misalnya, yang pertama, metode terjangkau. Anggaran komunikasi ditetapkan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel dari pendapatan yang diantisipasi. Yang kedua, metode persentase penjualan. Anggaran komunikasi ditetapkan sebagai persentase dari perkiraan pendapatan penjual. Yang ketiga, metode paritas kompetitif. Pengeluaran didasarkan pada perkiraan pengeluaran pesaing. Yang keempat, metode tujuan dan tugas. Ini adalah pendekatan logis di mana anggaran dibangun dari sebuah hal tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam rencana komunikasi. Ini adalah pendekatan dari bawah ke atas yang seringkali didasarkan pada metode efektivitas berbagai saluran media digital. Berdasarkan ukuran efektivitas kampanye yang dijelaskan di bagian penetapan tujuan di awal bab ini. Rencana kampanye pemasaran digital menawarkan 3 keputusan penting yang harus diambil investasi untuk promosi online atau bauran komunikasi online ini. Yang pertama, tingkat investasi pada media digital dibandingkan dengan media tradisional. Yang kedua, gabungan investasi pada saluran media digital atau alat komunikasi elektronik. Yang ketiga, tingkat investasi dalam aset digital. Integrasi keseluruhan jadwal media dan rencana. Integrasi perencanaan komunikasi didasarkan pada tujuan komunikasi pemasaran yang diidentifikasikan dengan jelas. Yang pertama, pemasaran digital harus melibatkan pengelolaan semua bentuk-bentuk termasuk pengelolaan komunikasi baik keluar seperti iklan, banner, atau langsung email, dan komunikasi masuk seperti pertanyaan email. Yang kedua, pemasaran internet harus memanfaatkan berbagai alat promosi. Ini
ada di digitalnya saluran media. Yang ketiga, berbagai media harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang konsisten tentang peluang bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan merek secara online. Manajer pemasaran perlu mempertimbangkan perpaduan seluruh media online dan offline yang paling efektif mendorong interaksi dan mengarahkan lalu lintas kehadiran online mereka. Yang keempat, perencanaan komunikasi harus melibatkan pemilihan yang cermat terhadap bauran promosi dan media yang paling efektif. Yang kelima, selain itu kita dapat mengatakan bahwa integrasi komunikasi pemasaran harus digunakan untuk mendukung pelanggan melalui seluruh proses pembelian dan berbagai bidang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.